Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah komponen elektronika dan karakteristik semikonduktor. Diawali dengan tabung vakum, kemudian dioda, transistor, resistor dan kapasitor, sirkuit terpadu atau IC, dan MOSFET. Nah, ini penjelasan pertama, yaitu tabung vakum pada tahun 1904. Dan bentuk komponen awalnya adalah seperti ini. Tabung vakum juga dikenal sebagai katup termionik atau tabung elektron, adalah perangkat yang mengontrol aliran arus listrik dalam vakum tinggi antara elektroda yang memiliki perbedaan potensial listrik. Komponen ini sangat penting dalam elektronik sepanjang paruh pertama abad ke-20 dan dianggap sebagai pendahulu dari transistor. Tabung vakum memainkan peran penting dalam pengembangan radio, televisi, dan komputer awal. Penemuan dan perkembangan awal yaitu oleh John Ambrose Fleming. Beliau adalah seorang insinyur listrik dan fisikawan asal Inggris yang menemukan tabung vakum pada tahun 1904. Tujuan awalnya yaitu Fleming menciptakan tabung vakum untuk merektifikasi arus bolak-balik menjadi arus searah yang sangat penting untuk meningkatkan deteksi sinyal radio pada masa itu. Prinsip kerja dari tabung vakum yaitu mulai dari struktur dasar, emisi termionik, aliran arus satu arah, dan penguatan. Struktur dasar dari tabung vakum yaitu adalah katoda, anoda, dan vakum itu sendiri. Katoda itu adalah sebuah filamen atau elektroda logam yang dipanaskan untuk memancarkan elektron atau emisi termionik. Sedangkan anoda itu atau pelat yaitu elektroda bermuatan positif yang menarik elektron yang dipancarkan oleh katoda, dan vakum adalah ruang antara vakum ruang antara katoda dan anoda itu adalah vakum yang memungkinkan elektron bergerak bebas tanpa gangguan dari molekul gas. Emisi termionik yaitu saat katoda dipanaskan, ia memancarkan elektron melalui proses yang dikenal sebagai emisi termionik. Elektron ini kemudian tertarik ke anoda yang bermuatan positif dan menciptakan aliran arus listrik. Kemudian aliran arus satu arah. Jadi elektron ini hanya bisa mengalir dari katoda ke anoda saja, membuat tabung vakum berfungsi sebagai dioda, katup satu arah untuk arus listrik. Sifat ini digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC dalam perangkat elektronik awal. Kemudian penguatan. Dengan menambahkan grid kontrol antara katoda dan anoda, tabung vakum dapat memperkuat sinyal. Nah, tegangan kecil pada grid kontrol dapat mengatur aliran elektron sehingga tabung vakum berfungsi sebagai penguat sinyal. Dan jenis-jenis tabung vakum itu adalah dioda, trioda, dan tetroda, pentoda. Dioda itu bentuk yang paling sederhana dengan dua elemen yaitu anoda dan katoda digunakan untuk mengubah AC menjadi DC. Kalau trioda itu tabung vakum dengan 3 elektroda yang mencakup grid kontrol. Tabung ini memungkinkan penguatan sinyal dan banyak digunakan dalam radio dan penguat awal. Sedangkan tetroda dan pentoda adalah tabung vakum yang lebih canggih dengan grid tambahan untuk meningkatkan kinerja, mengurangi gangguan, dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap aliran elektron. Tabung ini digunakan dalam aplikasi daya tinggi seperti pemancar radio dan penerima. Untuk aplikasi tabung vakum itu macam-macam, diantaranya untuk radio, televisi, komputer, penguat audio, dan osilator. Keunggulan dan keterbatasan tabung vakum. Untuk keunggulannya yaitu untuk menguatkan sinyal, yaitu tabung vakum adalah perangkat pertama yang mampu memperkuat sinyal listrik dengan andal, memungkinkan perkembangan komunikasi radio jarak jauh dan perangkat audio dan pengalihan.
Itu adalah tabung vakum digunakan sebagai saklar dalam perangkat komputasi awal menjadi dasar bagi pengembangan komputer digital. Sedangkan keterbatasannya yaitu dari ukuran. Tabung vakum itu berukuran besar, kemudian generasi panas. Dari tabung vakum itu menghasilkan panas juga yang cukup besar. Konsumsi daya. Tabung vakum membutuhkan tegangan operasi yang tinggi dan mengonsumsi daya yang dalam jumlah besar dan umurnya pendek. Nah, tabung vakum memiliki umur operasional terbatas. Kemudian yang kedua yaitu dioda. Setelah tabung vakum maka ditemukan dioda. Dioda ini adalah salah satu komponen dasar dalam elektronika yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Komponen ini memainkan peran penting dalam berbagai perangkat elektronik seperti penyearah, pengendali tegangan, deteksi sinyal, dan masih banyak lainnya. Dioda pertama kali dikembangkan pada tahun 1906 oleh ilmuwan Amerika yaitu Lee De Forest yang menciptakan dioda vakum dan kemudian berkembang menjadi dioda semikonduktor yang kita kenal saat ini. Nah, ini penemunya yaitu Lee De Forest yang dikenal sebagai penemu trioda juga berperan penting dalam pengembangan dioda. Kemudian tujuan awalnya pada awalnya dikembangkan untuk memperbaiki sinyal radio, memungkinkan deteksi dan penguatan sinyal yang lemah. Prinsip kerja dioda. Jadi dioda ini adalah perangkat elektronik yang hanya memungkinkan aliran arus dalam satu arah. Struktur dasarnya terdiri dari dua terminal, yaitu anoda, terminal positif dari dioda, dan katoda, terminal negatif dari dioda. Nah, ketika dioda diberikan bias maju atau tegangan positif pada anoda relatif terhadap katoda, arus listrik akan mengalir melaluinya. Namun, jika dioda diberikan bias mundur, maka arus akan terblokir. Dalam dioda itu ada bias maju dan bias mundur. Jenis-jenis dioda itu ada dioda vakum, kemudian dioda semikonduktor, dan dioda Zener. Kemudian dioda LED, dioda Schottky. Nah, untuk aplikasi dioda itu sebagai penyearah atau rectifier, kemudian sebagai clipper dan clamper. Pengatur tegangan, deteksi sinyal, dan penghantar arus mundur atau reverse blocking. Keunggulan dan keterbatasan dioda. Yang pertama kita bahas keunggulan, yaitu bentuknya sederhana. Kemudian dioda ini efisien dalam mengalirkan arus satu arah dan mencegah aliran arus mundur, dan multifungsi. Jadi dioda memiliki berbagai jenis dengan berbagai aplikasi dari penerangan hingga penyearah arus. Sedangkan keterbatasannya yaitu tegangan pemutusan. Dioda memiliki tegangan mundur maksimum yang jika terlampaui dapat menyebabkan kerusakan. Dan penurunan tegangan maju. Setiap dioda menyebabkan penurunan tegangan saat dioperasikan yang bisa menjadi masalah dalam aplikasi dengan tegangan rendah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi lanjutannya yaitu transistor, kemudian IC dan sebagainya kita lanjutkan di kelas. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.